Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, saya masih bisa bikin video untuk pembelajaran. Untuk selanjutnya ya, tadi kita sedikit mengulas uh, part sebelumnya. Kita sedikit mengulas part sebelumnya dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, saya masih bisa bikin video pembelajaran untuk kali ini. Uh, saya jelaskan terkait dengan part sebelumnya ya. Itu rangkaian listrik yang ribet, masya Allah ribetnya seperti ini. Itu nanti tinggal digabungkan, kemudian di pack apa namanya, di packing ya, ditata seperti ini jadinya. Hanya tiga ini ya, VCC, output, ground. Oh iya, ada tambahan lagi dua di sini, ada namanya ini sensor, letak sensornya di mana. Nah, jadi yang perlu diingat adalah sensor itu intinya hanyalah merasakan kemudian memberi respon. Dia merasakan bisa seperti suhu, kemudian cahaya, kemudian apa namanya, ada sensor gerak, jarak gitu ya. Nah, dia hanya merasakan. Itu kalau sensor merasakan, tapi juga dia memberi respon. Responnya berupa apa? Berupa naik turunnya hambatan. Hambatan sama seperti ini. Ini kalau cahayanya saya kurangi, maka lampunya akan mati. Kalau cahayanya saya tambah, maka lampunya akan menyala. Nah, ini adalah salah satu aplikasi sensor ya, salah satu contohnya sensornya seperti ini. Nah, tapi dia tidak hanya berupa sensor LDR saja, banyak sekali sensor yang bisa digunakan. Nah, tapi untuk memudahkan skema itu biasanya ya ini aja nih. 5 titik ini, VCC, output, ground, itu 3 titik utamanya ada di sini ini ya, 3 titik utama. Terus yang dua ini itu menggantikan, biasanya yang dua itu untuk menggantikan sensor yang di sini. Bisa berupa infrared, bisa berupa sensor apa namanya ini, cahaya begini, ini bukan cahaya, ini sensor infrared juga. Nah, itu letaknya taruhnya di sini ini. Nah, letaknya ditaruh di situ itu. Nah, kemudian bagaimana untuk selanjutnya? Nah, selanjutnya kita akan melihat perilaku sensor ya. Nah, perilaku sensor itu bagaimana sih kalau kalau kita gambarkan, kalau kita pelajari. Nah, di sini sudah tampak ada rangkaian mula-mula ya. Nah, ini rangkaian mula-mula. Yang di sini rangkaian yang hampir jadi. Ini saya tambahkan ada apa namanya? Dua ini ya, dua kabel untuk sensor. Nah, entah sensornya itu berupa apapun itu. Lah ini kan jadi seperti ini kan ada dua ini. Satu nyambungnya ke sini, satu dihubungkan untuk menghidupi sensor ini. Nah, masih ingat ya yang kemarin itu, kalau ada respon dia akan menurunkan tegangan. Kalau tegangan turun, akan menurunkan hambatan. Kalau hambatan turun, nanti dia bisa menghidupkan lampu, sama seperti ini tadi. Nah, ini kalau dikasih apa namanya, kalau dikasih cahaya sedikit, berarti nanti hambatannya besar. Lihat ya, ini hambatannya besar, sekitar mega ohm ini. Dan kalau ini diturunkan, dinaikkan cahayanya, nah itu dia akan menghidupkan lampu. Nah, gitu ya. Ini 12 VCC misalnya. Kalau saya ganti ini bisa menjadi 24. Oke, nah lampunya semakin terang. Ini kalau saya simulasikan ulang. Nah, dia pertama redup, kemudian meningkat. Mohon maaf, pertama mati, meningkat. Nah, kemudian dia redup ya, bermula dari redup, kemudian mulai nyala, akhirnya nyala terang. Nah, seperti itu. Ini adalah sensor. Nah, bisa menerima cahaya, kemudian cahaya diolah untuk menurunkan tegangan dan menaikkan tegangan. Setelah itu nanti dia akan menghidupkan lampu. Ini kalau di pack jadi bentuknya seperti ini. Lampu itu adanya di output. Nah, oke, saya gambar ulang ya. Di sini katakanlah sudah
Yang ini sensor yang sudah jadi saya singkirkan dulu, saya taruh di sini. Nah yang ini saya taruh di bawah dulu. Ini ada VCC, ada ground, ada output ya. Nah tadi terlihat di gambar, lampu itu hanya ditaruh di output dan kakinya saja. Ya, ini output, di kakinya itu maksudnya di groundnya ya, di groundnya. Ini ada lampu, saya anggap aja ini lampu. Kemudian yang ini saya kasih kabel lah, jangan lupa yang di sini adalah kabel output. Saya kasih nama dulu, di sini output. Nah yang di sini output, dan yang di sini adalah groundnya. Nah, sini adalah ground. Sama seperti skema yang di sini ya. Ini saya hapus dulu voltmeternya supaya tidak bingung. Nah, voltmeter saya hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Yang di sini VCC, yang di sini ada sensornya itu yang di luar ini, kabel apa yang di luar mengulur ini bisa diganti sensor apapun itu kalau kayak gini gambarnya. Nah, nanti di sini akan ini saya teruskan menggambar. Nah, dihubungkan ke ground. Yang ini dihubungkan ke groundnya. Nah, kemudian di sini ada lampu. Ini saya kasih apa ya? Simbol apa lampu itu biasanya silang begini ya. Nah, simbol lampu. Boleh begini. Nah, lalu kalau kita mau menggambar rangkaian lengkapnya bagaimana? Nah, kalau kita mau menggambar rangkaian lengkap, kita harus menghubungkan ini terhadap baterai juga. Misal ini saya ambil lagi, sensornya saya ambil dulu sensornya ya. Masih ingat ya, ini itu sebenarnya positif, yang sini negatif. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di video part 2 insyaallah. Kalau tidak part 2 ya part 3. Nah, ini itu sebenarnya adalah bentuk baterai yang seperti ini ya, positif. Kemudian supaya lebih mudah, yang positif ini saya potong, saya ganti nama aja dengan nama VCC. Kemudian yang negatif saya ganti dengan nama ground atau GND kalau disingkat. Nah, jadilah dia seperti ini. Nah, kemudian kalau mau merangkaikan ini dengan listrik yang lain, ya yang pasti kita harus menghubungkan dengan kabel dulu. Kalau tidak ada kabel ya menghubungkan dengan baterai dulu. Kalau tidak ada baterai ya tidak bisa hidup. Saya kopikan dulu bentuknya seperti apa. Nah, ini saya gabungkan dengan sensornya. Ini saya rotate. Nah, ingat ya, yang negatif itu ground, yang positif itu VCC. Ini saya hubungkan dari positif ini ke ya letak yang positif. Yang ground ini jadi yang negatif sini. Nah, sensor yang di sini bagaimana? Ya ini kan hanya kabel ya, jadi ya anggap aja lebih mudah, lebih fleksibel output. Nah, maka di sini akan ditambahkan dengan lampu, misalkan begini ya, lampu. Nah, akan saya tambahkan dengan lampu di sini. Lampu juga harus terhubung ke ground. Nah, ke groundnya sini, lampu juga harus terhubung ke sini. Nah, ini nanti, ini katakanlah kalau ini sensornya inframerah, sensornya IR gitu ya, infrared alias inframerah. Kalau sensornya infrared, ini infrared itu merupakan sensor infrared itu merupakan sensor yang mendeteksi apa? Inframerah. Sensor yang mendeteksi inframerah.
Nah, ini kaitannya nanti sama materi fisika. Tapi ini fisika, sepertinya ini fisika kelas 12 insya Allah. Coba tanyakan ke guru fisikanya. Kalau di Aliyah itu ada Bu Nur Hasanah ya. Nah, tanyakan, kalau sesuatu memiliki suhu, itu pasti akan memancarkan inframerah. Kalau sesuatu itu memiliki suhu, pasti dia akan memancarkan inframerah. Coba saya browsingkan suhu dan inframerah. Nanti aplikasinya bagaimana? Kok bisa suhu bisa menghasilkan inframerah? Itu sudah namanya radiasi. Di fisika kelas 9 itu ada namanya fisika radiasi itu ya. Setiap benda yang memiliki suhu pasti memancarkan sinyal inframerah. Kalau Anda lagi sakit, lagi demam, suhunya tinggi, itu inframerahnya lebih tinggi daripada orang yang sehat. Kayak gitu, itu namanya inframerah. Nah, ini sensor inframerah, ini sensornya, sensor termogannya ya. Nah, mungkin kalau ada yang citra suhu gini, citra suhu. Nah, sensor citra suhu biasanya di film-film dipakai. Itu kalau semisal ada orang, nah suhunya seperti ini nih, menggunakan warna merah, itu berarti suhunya lebih tinggi daripada yang warnanya biru. Ini namanya citra suhu ya. Citra suhu ya. Nah, ini kalau yang warnanya merah berarti nanti suhunya tertentu. Kalau biasanya di pemetaan itu ya merah itu ya berarti dataran tinggi, atau yang biru itu dataran paling rendah, kayak gitu. Itu citra suhu. Ya, citra suhu. Ya, inframerah itu juga nanti ya digunakan untuk mendeteksi. Jadi kalau semisal kita menggunakan sensor infrared alias sensor inframerah, berarti kita itu mendeteksi suhu yang lewat. Kalau suhunya lebih dari 30 derajat, misalkan begini, suhu lebih dari suhu manusia itu katakan lebih dari 20 gitu ya, suhunya lebih dari 20 derajat, 20 celcius, maka nanti dia akan mendeteksi manusia. Jika suhu 20 derajat, deteksi manusia biasanya. Tapi tidak hanya manusia saja yang bisa dideteksi sama infrared ini. Pokoknya sesuatu yang bersuhu, entah suhunya 20, entah sesuatunya itu suhunya 30, itu dia pasti akan mendeteksi. Itu namanya sensor infrared. Di sini kita akan menggunakan sensor PIR. PIR itu artinya pasif infrared. Jadi inframerah yang kita gunakan adalah pasif, alias ya yang ini paling range-nya ini range suhu yang yang wajar sewajarnya manusia kayak gitu ya. Nah, ini dia berarti statusnya nyala ya. Sensor ini menyala. Karena apa? Dia ini kan sudah terhubung, ini positif, yang negatifnya juga sudah terhubung. Ini IR-nya sudah siap. IR-nya sudah siap. Lalu ketika semisal ada orang di sini ya, dia akan bagaimana? Kalau IR-nya mendeteksi panas atau mendeteksi manusia, maka hambatannya akan rendah, R-nya akan turun. Ini saya skemakan ulang. Ada panas, maka dia akan maksudnya ada inframerah, maka sensornya kerjanya akan bagaimana? Kalau ada inframerah, maka hambatan akan turun. Nah, hambatannya akan turun. Hambatan yang di sini akan turun. Kalau hambatannya turun, maka nanti tegangannya akan jalan, tegangannya akan lewat, alias tegangannya akan besar ya. Tegangan di output ini akan besar. Nah, di output ini akan besar tegangannya. Kalau kita cek tadi ini, nah coba perhatikan ini anggap aja ini infrared ya. Kalau ada orang lewat,
Kalau tidak ada orang, itu dia masih milivolt, satuannya kecil ya, milivolt. Tapi kalau semisal ada orang, nah semakin bertambah ya, sensor itu kayak gitu sifatnya. Nah kalau udah 1,5 volt, nah sudah mulai nyala ya, semakin tinggi. Nah tegangan yang ada di titik ini semakin tinggi. Berarti hambatan turun, tegangan akan besar sehingga bisa menyalakan lampu. Nah, lampu menyala. Lampu akan menyala. Nah, lampu ini itu pun ada spesifikasinya. Lampu LED itu biasanya sekitar 1,7 itu bisa nyala itu. 1,7 itu bisa nyala. Nah, 1,7 volt. Coba lihat tadi di sini. Nah, ini coba lihat ketika tegangannya itu masih sekitar 0,7, ini lampu belum nyala, ya kan? Tegangannya kan 0,7 di sini. Lampunya masih belum menyala. Coba kalau saya perbesar lagi, 7,9, 0,7, 0,8 ya. Nah, ini ketika 1 volt, hampir 1 volt itu sudah mulai menyala. Berarti ini bukan 1,7. Tapi sekitar 1 volt itu sudah mulai menyala. Nah, katakanlah di sini saya cek ulang ya. 1 volt sudah menyala. 1 volt sudah menyala. Ya, ini konsep kerja sensor inframerah seperti itu. Nah, ada inframerah, maka hambatan di dalam sini akan turun, maka tegangan akan besar dan lampu akan menyala. Kebalikannya, kalau inframerah tidak ada, maka hambatan tetap di atas, hambatan tetap naik, hambatan tetap akan besar. Kalau hambatannya besar, maka tegangannya akan turun. Nah, kalau lampunya turun kan lampunya kan akan mati nantinya. Seperti itu ya untuk materi sensor. Nah, pengenalan sensor sudah saya sampaikan di part sebelumnya. Kemudian yang di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara kerjanya kalau ada orang yang lewat. Kemudian kalau ada respon, pokoknya ini saya menjelaskan kalau ada respon saja. Gitu ya. Nah, sini sampai sekarang ada yang ditanyakan tidak? Kalau ada yang ditanyakan, bisa silakan tulis di kolom komentar atau kirim di grup pertanyaannya. Nah, kemudian ini adalah secara umum. Ini adalah secara umum ya. Ini sensor yang mau saya pakai, yang mau kita pakai adalah sensor PIR. Nah, sensor PIR ya. Sensor PIR. Nah, seperti ini bentuknya sensor PIR itu. Nah, ini saya kopikan dulu gambarnya. Saya masukkan ke sini. Nah, ini saya anggap sudah bisa semua. Nah, saya masukkan sini dulu. Nah, seperti biasa ya, ada ground, ada DC voltage. Ini VCC. Ini saya tarik dulu di sini. Ini VCC. Di sini VCC. Kemudian yang di sini adalah ground. Tuh ya. Alias yang di sini adalah positif. Yang di sini adalah negatif. Nah, positif negatif, yang di sini adalah output. Nah, supaya kalian itu bisa menghasilkan suatu alat yang kalau ada orang lewat lampu bisa nyala, maka ini harus dihubungkan ke baterai dulu ya. Baterai ini harus dihubungkan ke sensornya harus dihubungkan ke baterai dulu. Misal ini baterainya. Tapi perlu diingat, yang namanya sensor, yang namanya alat elektronik apapun itu harus dilihat spesifikasinya. Ini DC voltage itu biasanya kalau sensor tegangan, kalau sensor PIR itu biasanya itu cuma 5 volt, butuh 5 volt. Yang positif dihubungkan ke positif, ya kan? Kemudian yang negatif dihubungkan ke negatif. Nah, setelah itu yang output bagaimana? Outputnya, katakanlah outputnya ini berupa tadi LED ya. LED tadi gambarnya bagaimana itu?
Ini saya gambar lampu saja biasa. Lampu ini harus terhubung ke outputnya ini, ya kan, ke output sini. Kemudian terhubung begini, ya kan. Setelah terhubung sini, nanti dari kaki satunya harus terhubung ke yang negatif. Nah, ini kalau semisal saudara melewati sensor ini sensornya kecil kok, nggak gede. Kalau ada saudara lewat sini, itu nanti akan menyalakan lampu dan mematikan lampu. Ini seperti ini rangkaiannya ya. Nah, selanjutnya saya akan membuka aplikasi, kalau nggak salah namanya FreeSync. Ada mesin Oke, ini nanti kalau semisal di ini terhubung seperti ini rangkaiannya, di sini pir, di sini lampu, yang di sini adalah kutub positifnya lampu ya, jangan dilupakan. Yang sebelah sini adalah kutub positif, yang di sini adalah kutub negatifnya lampu, maka dia akan menyala. Maka si sensor pir ini kalau ada orang lewat itu akan menyebabkan ini menyala. Nah, saya kasih coba rangkaiannya biar agak rapi. Saya buka FreeSync dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya mau cari LED, misalkan di sini LED. Nah, seperti ini LED-nya. Searching. Nah, ini bisa begini. Kalau biar lebih kelihatan pakai LED yang ini juga boleh. Nah, saya hapus. Nah, ini biasanya yang panjang itu yang positif. Maka ini saya kasih baterai dulu. Lupa saya ini kasih baterai. Tidak harus baterai ya, tapi harus sumber daya. Nah, di sini adalah baterai AA. Nah, di sini ada baterai, di sini ada LED-nya. Yang positif ini harus terhubung ke positif. Biasanya disimbolkan yang hitam itu yang negatif biasanya. Nah, ini saya gambarkan seperti ini ya. Nah, yang hitam adalah yang negatif sini. Kemudian ada lampu. Ini saya potong seperti ini. Nah, yang lampu begini itu yang positifnya. Nah, yang positifnya ini kan warnanya yang panjang. Positifnya itu ke sini nih, ke outputnya ya, karena dia akan menjadi output, akan menjadi hasil pembacaan dari sensor alias respon dari sensor. Nah, ini saya potong seperti ini. Yang negatif saya hubungkan. Dari sini. Nah, bukan ke situ. Sudah kelar ya. Seperti ini rangkaian. Kalau misal ada orang lewat melalui pir ini, lampu itu akan menyala. Nah, sekarang kita bawa logika lampu menyala itu ke aplikasi lain. Nah, ini akan saya gambarkan lagi skema yang mirip seperti ini. Tapi bukan lampu pakainya di sini. Bukan lampu. Ini saya hapus. Nah, pakainya bukan lampu. Tapi pakainya adalah ke keran di sini. Nah, di sini keran air. Keran air. Nah, keran air ini sisi kabel positifnya terhubung ke 2 volt ini
bukan 2 volt ya, tapi ke output. Bagian yang negatifnya terhubung ke sini. Jadi kalau ada orang lewat, kalau ada tangan yang lewat, kalau ada tangan yang mendekat, maka keran air ini akan menyala alias terbuka kerannya. Kalau keran dibuka kan airnya akan mengalir, ya kan? Nah, kalau ada tangan mendekat, maka keran air ini akan terbuka. Tapi kalau tidak ada tangan yang di sekitar sini, maka keran air akan tertutup. Nah, untuk pertemuan depan, untuk part selanjutnya, insya Allah saya akan jelaskan bagaimana cara merangkainya. Yang sederhana saja dulu. Nanti kalau sederhana sudah jadi, maka akan saya bawa saudara untuk merangkai. Mungkin bisa dibantu dengan guru Bu Nur Hasanah. Nah, sekian dari saya. Ini penjelasannya tentang bagaimana kalau kita itu mendekat dengan sensor, nanti dia akan terbuka keran airnya. Sama juga kalau kita bawa ini ke kasus yang terbuka adalah ini pintu. Biasanya pintu bank atau pintu apa itu, ini kan akan terbuka dengan sendirinya dengan bantuan sensor. Ya sebenarnya sama. Ini bukan keran air tapi pakainya. Nah, tapi dia pakainya apa? Jelas saja, pembuka pintu. Jadi di sini itu ada pintu di sini. Nah, seperti ini ya logikanya orang elektronika. Logikanya kita belajar elektronika itu hanya pada nyala mati. Nah, logikanya sederhana dulu dipelajari, yaitu menyalakan dan mematikan lampu ya. Menyalakan dan mematikan lampu sederhana toh. Nah, yang di sini menyalakan mematikan lampu sederhana. Tapi nanti kita bawa ini menyalakan dan mematikan keran air. Yang di sini menyalakan dan mematikan pintu. Maksudnya bukan mematikan pintu itu pintunya mati, bukan ya. Membuka dan menutup pintu. Kayak gitu saja logika untuk belajar sensor. Nah, padahal rangkaiannya sama, tidak terlalu sulit. Oke. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa menghubungi saya ya, atau bisa di grup itu, di grup fisika. Silahkan. Untuk materi sensor PIR kita kali ini saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.